Halo, excellent people. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Direndra Gregory, CEO SSCX Technovation. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja teknologi yang penting dalam implementasi Industri 4.0. Jadi, dalam Industri 4.0, ada 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilar-pilar teknologinya. Pertama, integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini kita berbicara integrasi horizontal dan vertikal. Kalau vertikal, sederhananya untuk contoh pabrik misalnya. Nah, di pabrik kita mengintegrasikan data dari sensor di lapangan, dari mesin-mesin di plant floor, sampai ke tingkat bisnis, sampai ke tingkat ERP, Enterprise Resource Planning. Itu vertical integration. Kalau horizontal integration, kita mengintegrasikan antara satu bisnis atau satu bagian dari rantai nilai dengan yang lainnya. Contoh yang sehari-hari integrasi horizontal yang kita nikmati, misalnya ojek online dan aplikasi e-commerce yang sudah banyak mungkin ada di handphonenya Bapak Ibu sekalian nih. Jadi kalau kita membeli sesuatu, maka integrasi antara sistem e-commerce tadi atau ojek online dengan sistem pembayaran, yaitu bank kita misalnya. Ada integrasi juga dengan merchant-nya. Nah, itu antar bisnis diintegrasikan. Itu adalah integrasi horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua, cloud computing. Ini sudah banyak sekali. 10 tahun yang lalu, untuk kita launching suatu software company, yaitu butuh banyak uang. Mungkin bisa ratusan juta sampai miliaran. Bahkan waktu untuk melaunchingnya butuh berbulan-bulan. Nah, sekarang dengan cloud computing, biaya yang dibutuhkan mungkin kurang dari 1 juta rupiah dan bisa launching satu hari ini juga saya mau launching suatu bisnis software, langsung bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Internet of Things atau yang sering disingkat IoT. Ini adalah segala sesuatu atau yang disebut things itu terhubungkan ke internet. Kenapa saya pegang baju? Karena memang dalam waktu sebentar lagi, 2-3 tahun ke depan, lagi dikembangkan bahwa baju atau kemeja pun bisa terhubung ke internet. Lah buat apa? Iseng banget gitu ya. Banyak pertimbangannya. Jadi mungkin excellent people perlu tahu juga bahwa limbah baju bekas itu luar biasa banyak. Dan itu banyak mengganggu lingkungan hidup juga sebetulnya. Baju-baju bekas kita nih gitu. Nah, itu ingin terhubung ke internet, salah satu idenya adalah supaya bisa dilacak sehingga bisa dilakukan perencanaan untuk mengelola limbah-limbahnya. Nah, bagaimana ini supaya saya ketika pakai baju nggak sampai dilacak, terganggu privasinya, itu hal lain lagi. Tapi banyak sekali Internet of Things, wearables kalau kita lari, kita ngitung kilometernya, itu juga termasuk Internet of Things. Jadi banyak sekali. Yang keempat, Big Data. Nah, sekarang ada yang disebut minyak baru atau the new oil atau tambang baru atau the new mine, yaitu data. Data ada di mana-mana, luar biasa banyak. Big Data berbicara data yang besar, baik secara volume, variasi, dan berbagai parameter lainnya. Big Data identik dengan volume yang besar, kecepatan atau velocity yang tinggi, variasi berbagai jenis data yang besar sekali, veracity atau tingkat kualitas data yang bermacam-macam, value atau relevansi data yang berbagai macam tingkatannya. Jadi 5V ini menjadi ciri-ciri big data. Datanya menjadi luar biasa majemuk, besar sekali, berbongkah-bongkah, dan ini memang seperti halnya tambang, ini butuh diambil, di mining, dibersihkan, lalu dicari yang memang bermanfaat untuk kita. Itu yang baru keempat. Yang kelima, augmented reality dan virtual reality, AR dan VR. Jadi, di dalam industri 4.0, batas antara dunia fisik dan dunia maya itu semakin tipis. AR dan VR adalah antarmuka atau interface, software dan juga hardware, yang menjembatani manusia secara langsung antara dunia digital dan dunia fisiknya. Jadi manusia bisa pindah-pindah dengan mudah antara dunia digital dan dunia fisik dengan teknologi AR dan VR ini. Manfaatnya banyak banget. Edukasi, pelatihan,
penampilan visualisasi informasi yang lebih baik, perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, atau disebut additive manufacturing, atau seringkali juga dikenal sebagai 3D printer. Ini luar biasa sekali. 3D printer dapat dimanfaatkan untuk keperluan prototyping, untuk mengembangkan suatu produk. Misalnya saya ingin membuat suatu produk, daripada saya assembling, saya pesan molding mahal, lebih baik saya cetak aja, saya print aja. Bahkan saat ini, rumah itu bisa di-print. Bayangkan printer mencetak rumah gitu ya. Dan juga mobil sudah mulai bisa di-print. SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk, mereka menggunakan 3D printing untuk membuat bahan-bahan komponen roketnya itu. Aplikasi lainnya banyak sekali, termasuk organ tubuh buatan. Misalnya ada tangan yang, cacat, putus, kecelakaan, atau karena cacat dari lahir, dan seterusnya, itu bisa di-print dengan 3D printing tadi. Manfaat 3D printing banyak sekali dan luas sekali. Yang ketujuh, autonomous system. Dalam industri 4.0, banyak sekali sistem yang dibuat semakin cerdas, dan lebih lanjut lagi semakin otonom. Ketika satu elemen sistem berkomunikasi dengan elemen lain secara mandiri, maka mereka satu dengan yang lain membangun suatu sistem yang otonom, yang dapat bergerak sendiri. Contohnya yang sedang dikembangkan dan sudah mulai digunakan nih, autonomous car. Tujuan autonomous car adalah untuk meningkatkan keselamatan. Gimana caranya? Nggak ada supirnya malah lebih selamat. Ya, tujuannya itu. Niatnya adalah kalau satu mobil dengan mobil lain dalam lalu lintas itu bisa saling berkomunikasi langsung, otonom, mereka yang bisa saling memberitahu, kamu kecepatan, tolong lebih lambat, kamu lebih lambat, tolong lebih cepat. Harapannya itu bisa meningkatkan safety, mengurangi dan menghilangkan kemacetan, sehingga nanti kita tidak perlu lampu merah. Nah, itu yang ketujuh, autonomous system. Kedelapan, simulation. Simulation ini sangat diperlukan untuk membangun suatu sistem baru maupun meningkatkan yang lama. Biasanya digunakan untuk perencanaan, baik yang baru maupun untuk peningkatan lebih lanjut. Supaya lebih efektif dan lebih tepat sasaran, juga lebih terukur, maka kita lakukan berbagai simulasi, uji coba, untuk menghindari dampak-dampak negatif, untuk menghindari dampak-dampak biaya yang lebih besar. Dalam industri 4.0, simulation ini bahkan bisa terhubungkan dengan sistem nyata. Jadi ketika simulator sudah selesai dilakukan, kemudian itu dihubungkan dengan sistem nyatanya. Sehingga simulasi bisa berjalan paralel dengan operasionalisasi, sehingga bisa didapatkan titik-titik peningkatan secara lebih tepat dan saat itu juga. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, ini adalah cyber security. Ini sangat penting karena seperti halnya physical security, ya rumah kita perlu dijaga, kompleks perlu dijaga, security untuk sisi digital atau maya juga sangat penting. Ketika semakin banyak elemen saling terhubungkan, apalagi melalui internet, maka security menjadi lebih penting. Tidak sedikit kasus pembobolan akun yang terjadi kalau mungkin kita baca di media massa gitu ya. Memang perkembangan teknologi selalu ada dua sisi. Sisi positif, sisi negatifnya. Aspek security ini menjadi sisi yang tidak terhindarkan dan yang perlu diantisipasi. Nah, dengan 9 teknologi tadi, integrasi sistem, cloud computing, IoT, big data, AR dan VR, additive manufacturing atau 3D printing, autonomous system, simulation, dan cyber security. 9-9-nya ini sangat penting dan sangat semakin maju dan marak digunakan dan dikembangkan. Tidak perlu 9-9-nya kita kuasai secara serempak, kita perlu pilih mana yang memang bisa segera membantu tujuan-tujuan kita untuk problem solving, untuk mencapai tujuan bisnis kita, untuk mencapai tujuan organisasi kita, dan berbagai tujuan-tujuan strategis lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Jika excellent people ada komentar, pertanyaan, atau usulan-usulan topik menarik, jangan ragu-ragu tuliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Shift Indonesia, karena akan ada banyak sekali video-video menarik untuk Anda.
Sampai bertemu di video selanjutnya, excellent people. Saya Fajar Direndra undur diri. Salam improvement.